Langsung video ya. Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0. Orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar seri AKM. Tahap 1. BIMTEK. Pembelajaran peserta dengan konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Tahap 2. Pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri AKM? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri AKM? 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman terhadap AKM. 4. Sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Iwan Syahril PhD. Yang kami hormati, Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Yang kami hormati, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Dr. Praptono MED. Yang kami hormati pula, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Anak Usia Dini, Dr. Santi Ambarukmi MED. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar, Dr. Rahmadi Widiharto MA. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Dr. Haji Yaswardi MSI, serta Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, orang tua, Widya Iswara,
praktisi pendidikan, dan insan pendidikan. Selamat pagi dan selamat datang di acara peluncuran Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Marilah kita yang pertama panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua bisa berkumpul melalui saluran stream ataupun melalui YouTube dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga terus bersemangat melalui masa pandemi ini. Baik Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah tahu juga, bahwa program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum adalah program belajar mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas belajar. Dan sebelumnya, perkenalkan saya Sarane Riza yang akan memandu acara pagi hari ini. Dan kita semuanya, saya akan mengajak Bapak Ibu menjadi saksi hadirnya program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk membuka acara pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, kami persilakan untuk berdiri. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami lanjutkan acara selanjutnya, yakni laporan peluncuran Guru Belajar Seri AKM kepada Dr. Haji Yaswardi MSI selaku Direktur GTK Dikmendikbud. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Iwan Sahril PSD, Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD, Ibu Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini Dr. Santi Ambarukmi MED, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar Dr. Rahmadi Widiharto MA, Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dr. Praptono MED, Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Asrianti PSD, narasumber tim pengembang
Guru Belajar Seri AKM, Budi Muhammad Setiawan, Panitia Pelaksana, Peluncuran Program Guru Belajar, Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Bapak dan Ibu peserta Guru Belajar, Seri Asesmen Kompetensi Minimum. Program Guru Belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Program Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pendidik mengenai asesmen nasional, khususnya asesmen kompetensi minimum, yang meliputi literasi membaca dan numerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik dan mutu pendidikan. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi dasar yang diperlukan semua peserta didik agar mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan telah meluncurkan 2 seri guru belajar, yaitu 1 guru belajar seri pandemi COVID-19, yang kedua guru belajar seri pendidikan keterampilan hidup atau PKH. Untuk mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran yang berkelanjutan, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan meluncurkan guru belajar seri terbaru, guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Tujuan program guru belajar seri AKM adalah 1. Meningkatkan kompetensi pendidik mengenai asesmen kompetensi minimum yang meliputi literasi membaca dan numerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta didik dan mutu pendidikan. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional, khususnya asesmen kompetensi minimum. 3. Menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. 4. Menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. 5. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. 6. Melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan pendidik lainnya untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Untuk mempersiapkan program guru belajar seri masa pandemik, ada 2 hal yang harus dipersiapkan, yaitu 1. Penyusunan panduan penyelenggaraan. 2. Penyusunan materi dan bahan ajar. 3. Penyusunan instrumen asesmen program. 4. Pengembangan learning management system. 5. Perancangan mekanisme registrasi peserta. Alur program guru belajar diawali dengan orientasi program, dilanjutkan dengan bimbingan teknis, dan terakhir adalah pengimbasan. Peserta adalah guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Waktu pelaksanaan, pendaftaran dibuka tanggal 21 Desember tahun 2020. Mulai pembelajaran 1 Januari sampai 24 Februari 2021. Ada 11 angkatan, per angkatan 5 hari pembelajaran. Bapak Dirjen yang kami hormati, kepada Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, yang terhormat Dr. Iwan Syahril PSD, dimohon untuk memberikan sambutan dan melakukan peluncuran secara resmi guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Haji Yaswardi MSI yang sudah memberikan laporan. Saya mengundang Bapak Ibu yang menyaksikan acara pagi hari ini melalui kanal YouTube. Mohon untuk bisa membagikan link atau tautan YouTube ke grup guru dan sekolah, sehingga lebih banyak pihak yang ikut serta dan berpartisipasi dalam acara pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, izinkan saya menyapa Dr. Iwan Syahril PhD, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud. Selamat pagi, Bapak Iwan Syahril. Selamat pagi, Mbak Sarah, apa kabar? Sehat, alhamdulillah Bapak Iwan. Bagaimana kabarnya Bapak Iwan? Alhamdulillah, sehat. Luar biasa, terus bersemangat sepertinya Bapak Iwan.
Insya Allah. Alhamdulillah bisa hadir pagi hari ini. Baik, Bapak Iwan, saya persilahkan untuk memberikan sambutan sekaligus meluncurkan program Guru Belajar seri AKM. Kepada Dr. Iwan Syahril PhD, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Sarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Yang saya hormati Ibu Sesdikjen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Profesor Dr. Nunuk Suryani. Yang saya hormati Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan GTK, Bapak Dr. Praptono. Yang saya hormati Ibu Direktur GTK Pendidikan Anak Usia Dini, Ibu Dr. Santi Ambarukmi. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto. Yang saya hormati Bapak Direktur GTK Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus, Bapak Dr. Yaswardi. Saya dan semua hadirin yang hadir di forum pada pagi hari ini di acara peluncuran Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada kesempatan hari ini, pagi hari ini, insya Allah kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dan demikian pula hendaknya keluarga yang ada di rumah. Mohon kita terus menjaga protokol kesehatan karena keselamatan dan kesehatan adalah hal yang paling utama di masa pandemi ini. Bapak Ibu, sebelum saya membicarakan tentang Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum, saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu, dan saya ada pantun semua ibu-ibu yang ada di Indonesia. Naik kapal lewat dermaga, kapal berangkat meraungi lautan. Ketulusan ibu tak ada duanya, hatinya bersih penuh kesucian. Memancing ikan di tengah danau, di danau dapat ikan kerapu. Tak terhitung jasa-jasamu ibu, mulia sekali dirimu ibu. Terima kasih kepada semua para ibu di seluruh Indonesia dan sekali lagi selamat Hari Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada hari ini kita melaksanakan launching Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Latar belakang dari program ini adalah munculnya atau mulai berkembangnya banyak miskonsepsi tentang asesmen nasional, terutama dengan asesmen kompetensi minimum. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui, salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar adalah merubah ujian nasional kepada asesmen nasional, dan salah satunya adalah asesmen kompetensi minimum. Dalam hal ini kita bergerak merubah paradigma untuk menyesuaikan dengan pembelajaran abad ke-21 dan kondisi dunia kerja di abad ke-21 yang tidak lagi hanya berfokus kepada bidang-bidang atau konten, tapi lebih kepada apa yang fleksibel yang bisa lintas mapel atau lintas bidang ilmu. Jadi sebelumnya di ujian nasional bidang ilmu itu terkotak-kotak, misalnya bahasa Indonesia atau matematika dan sebagainya. Di asesmen nasional dan salah satunya asesmen kompetensi minimum, kita menyasar kepada kompetensi-kompetensi utama yang lintas mapel, yang juga nanti di dunia kerja juga ada di semua konteks dunia kerja, yaitu kompetensi inti, literacy, numeracy, dan karakter. Literacy, numeracy, dan karakter ini ada di semua mata pelajaran, dibutuhkan di semua mata pelajaran, dan juga pada bidang kerja yang katanya nanti anak-anak kita bahkan di masa saat ini saja sudah mulai untuk bergerak pada ruang-ruang yang mereka harus berkolaborasi dengan lintas bidang, dan bahkan bidang pekerjaannya pun juga bisa berpindah-pindah karena cepatnya akselerasi kemajuan teknologi. Jadi apa yang sudah tadinya menjadi hal yang dikerjakan oleh manusia dan rutinitas itu sudah bisa digantikan oleh mesin dan menjadi lebih efektif, dan kita harus mencari ruang-ruang untuk terus belajar, meningkatkan relevansi supaya dalam konteks dunia kerja bisa terus bersaing dengan baik. Dan inilah yang kita ingin lakukan untuk persiapan SDM unggul untuk Indonesia maju. Bapak Ibu yang saya hormati, asesmen nasional dan atau asesmen kompetensi dan termasuk dalamnya asesmen kompetensi minimum ini menyasar kepada bagaimana pendidikan dilakukan secara holistik, yaitu bukan saja dalam konteks kognitif tapi juga karakter atau social emotional. Jadi tidak hanya menyasar pada konteks kognitif saja. Jadi kita ingin lebih holistik dan menggambarkan filosofi pendidikan yang seharusnya terutama yang digagas secara
eksplisit dan secara indah oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan dari asesmen pendidikan Bapak Ibu secara konsep adalah untuk meningkatkan mutu. Dan asesmen seharusnya tidak hanya dilakukan untuk memantau atau melakukan judgement penilaian kinerja. Karena yang terlebih penting daripada filosofi asesmen itu adalah bagaimana ia dirancang untuk menghasilkan sebuah informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar. Yang terpenting di sini adalah yang harus dapat meningkatkan hasil belajar murid. Ya, ini yang menjadi tujuan utama kita. Jadi bagaimana dia memicu perbaikan kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid-murid kita. Asesmen nasional ini adalah sebagai penunjuk arah tujuan dan praktek pembelajaran. Kompetensi dan karakter murid adalah sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter murid. Asesmen nasional akan dapat memberi informasi tentang efektivitas sekolah dalam mengembangkan dua kompetensi mendasar, yaitu literasi dan numerasi, serta 6 area karakter profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, bernalar kritis. Ketiga, kreatif. Keempat, mandiri. Kelima, bergotong royong. Dan keenam, berkebinekaan global. Hal ini diharapkan supaya dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam konteks ciri-ciri sekolah yang efektif, asesmen nasional juga memberikan gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif dalam mengembangkan kompetensi dan karakter murid, mulai dari ciri pengajaran yang baik, sampai pada program kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif. Hal ini diharapkan untuk membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Asesmen nasional dilaksanakan di semua satuan pendidikan jenjang dasar dan menengah dengan responden siswa, guru, dan kepala sekolah. Nah, ada 3 instrumen di asesmen nasional. Pertama, asesmen kompetensi minimum. Ini mengukur literasi membaca dan matematika murid. Yang kedua, survei karakter yang mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Informasi dari survei lingkungan belajar diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa sebuah murid di sebuah sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Nah, dalam konteks asesmen kompetensi minimum yang menjadi fokus pada guru belajar seri AKM ini, kita menyasar kepada murid-murid yang ada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Nanti ada sejumlah siswa dari sekolah dasar dan SMP dan SMA yang akan dipilih secara acak, jadi tidak semuanya untuk menjadi responden. Lalu kemudian tes dan kuesioner murid diisi secara online dengan kondisi yang terawasi. Yang menjadi fokus pada literasi dan numerasi ini adalah sebuah kompetensi yang sangat mendasar, yaitu bagaimana kita mengukur kemampuan siswa-siswa kita dalam memaknai makna. Jadi it's about meaning making, memproduksi makna dan menerima makna dengan berbagai macam moda. Ada modanya secara tertulis, ada modanya secara audio atau secara visual dan audiovisual, baik itu yang direpresentasikan melalui teks ataupun dengan angka. Dan dengan konteks ini pula, dengan terjadinya lintas mata pelajaran, literasi dan numerasi ada di lintas mata pelajaran, kita juga bisa mendorong terjadinya interdisciplinary dalam proses pendidikan belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan guru belajar seri AKM ini bertujuan untuk memahami konsep asesmen kompetensi minimum, melawan miskonsepsi, dan mendorong terciptanya pembelajaran yang bermakna. Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 24 Februari 2021. Dalam kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mendukung selenggaranya program AKM seri guru belajar seri AKM ini. Kepada semua narasumber yang berasal dari Pusat Asesmen dan Pembelajaran Kemendikbud,
kepada semua yang terlibat di Yayasan Guru Belajar sebagai narasumber kami, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Terakhir, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara peluncuran Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum secara resmi saya buka. Selamat belajar seluruh guru-guru di seluruh Indonesia. Jalan-jalan ke kota Batu Sangkar, elok alamnya, indah kotanya. Teruslah para guru kita belajar demi semua anak didik kita tercinta. Terima kasih, mohon maaf atas salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baru saja kita menyaksikan pemutaran video secara simbolis peluncuran program Guru Belajar seri AKM. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Dr. Iwan Syahril PhD yang sudah membuka sekaligus meluncurkan program Guru Belajar seri AKM ini. Dan saya persilakan untuk Bapak Iwan Syahril untuk bisa meninggalkan stream, bisa juga diikuti oleh jajaran yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Sampai bertemu lagi mungkin di kesempatan selanjutnya dan bisa menyaksikan melalui kanal YouTube atau stream yang lain. Terima kasih sekali lagi untuk Dr. Iwan Syahril. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, masih dalam acara peluncuran Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi ini melalui kanal YouTube manapun. Nah sekarang saya akan mengajak Bapak Ibu untuk turut serta dalam sebuah kuis interaktif. Dan saya akan mengundang Dr. Zainun Misbah MSc untuk bisa bergabung bersama saya. Di kuis interaktif ini, Bapak Ibu, silahkan mengakses website www.menti.com. Ini adalah kuis interaktif Mentimeter. Bapak Ibu bisa mengakses melalui website www.menti.com. Dan nanti bisa diperlihatkan juga untuk kode aksesnya di sini. Baik, saya hadirkan Bapak Dr. Zainun Misbah MSc. Selamat pagi, Bapak Zain. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, untuk kuis interaktif ini kita ingin mengetahui gambaran atau Bapak Ibu terkait assessment kompetensi minimum gitu ya Mbak Sarah ya. Jadi Bapak Ibu silakan bisa berpartisipasi untuk kegiatan ini. Silakan Bapak Ibu bisa mengakses, nyalakan browsernya, ketik www.menti.com, kemudian silakan masukkan kodenya 8031255 gitu Mbak Sarah. Kemudian di situ ada pertanyaan, silakan dijawab. Menurut Bapak Ibu, bagaimana gambaran perasaan Anda, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata assessment kompetensi minimum? Sekali lagi kita masih menunggu respon dari Bapak Ibu sekalian. Ayo Mbak Sarah mungkin bisa dibantu juga ini terkait bagaimana gambaran perasaan ini. Sudah ada yang gimana nih Mbak Sarah nih? Baik, di sini sudah banyak penasaran. Sekali. Ada Kemudian, 155 ya Bapak Zain ya. Marah nih ya. Ya, oke, silakan, kita masih menunggu. Bapak Ibu silakan bisa membuka www.menti.com dan bisa menggunakan kodenya adalah 8031255. Ternyata masih banyak ini yang respon masuk, ini menunjukkan penasaran, rasa ingin tahu seperti ada apa sih dengan assessment kompetensi minimum tadi. Gimana Mbak Sarah? Baik, luar biasa sekali ya Bapak Zain. Ternyata sudah banyak sekali yang bergabung di sini, lebih dari 700 yang sudah bergabung di www.menti.com. Jangan lupa untuk kode aksesnya Bapak Ibu 8031255. Bagaimana kira-kira gambaran perasaan Bapak Ibu nih tentang asesmen kompetensi minimum? Kita bisa melihat di sini ada beberapa pilihan. Apakah gembira atau penasaran? Atau mungkin biasa gitu ya, atau khawatir, atau marah. Silahkan bisa memilih jawaban. Sudah lebih dari 1.300 yang menjawab
untuk pertanyaan kuis interaktif kali ini. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, masih bisa mengikuti dengan cara mengakses website di browser www.menti.com. Jangan lupa untuk menggunakan kode 8031255. Baik, sudah banyak di sini yang sudah memberikan jawabannya, gambaran perasaannya masih didominasi dengan jawaban penasaran. Sudah 1.500 lebih menjawab penasaran ini Bapak Zain ya. 1.900. Oke, baik Mbak Sarah, ini ya gambaran terkait apa perasaan Bapak Ibu guru ketika mendengar kata asesmen kompetensi minimum. Kita beralih ke pertanyaan kedua ya Mbak Sarah ya. Baik, silakan ini Bapak. Bapak Ibu masih bisa mengikuti dan kita juga kodenya masih sama. Pertanyaan kedua adalah, kita lihat untuk pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu masih juga bisa mengikuti. Ternyata masih banyak yang ya, masih ini banyak. Dia pertanyaan kedua. Bapak Ibu ketika menyaksikan launching Guru Belajar seri AKM ini, sebenarnya Bapak Ibu apa sih yang ingin dipelajari, diperoleh tentang asesmen kompetensi minimum? Masih dengan kode yang sama, menti.com, kemudian kodenya 8031255. Bapak Ibu yang mungkin ada kesulitan, bisa Bapak Ibu untuk merefresh. Kalau tadi belum muncul di browser yang terbaru, Bapak Ibu bisa merefresh. Ini yang biru, hijau ini apa ini yang banyak ini? Ini adalah tentang bagaimana mengintegrasikan AKM dalam proses pembelajaran, tetapi ada juga yang ingin banyak belajar terkait tujuan dan bentuk AKM. Ini masih sedikit yang terkait cara membaca hasil AKM, tapi ini adalah potret gambaran dari Bapak Ibu guru itu ingin belajar apa di seri Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Gitu Mbak Sarah, silakan. Baik, jadi antusiasmenya sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu yang mengikuti kuis interaktif melalui menti.com ini. Sudah lebih dari 2.200 jawaban masuk. Nah, kira-kira manakah ini ya yang sesuai dengan yang ingin Anda pelajari Bapak Ibu ya, kaitannya dengan asesmen kompetensi minimum masih didominasi. Kita bisa melihat di sini ada diagram batang warna hijau masih mendominasi jawaban Bapak Ibu. Baik, masih bisa terus mengikuti, silahkan. Sudah 2.800 ini Bapak Zain, luar biasa sekali. Wow, Bapak Ibu guru nih, dan tenaga kependidikan dari seluruh Indonesia untuk ikut menyaksikan sebagai saksi untuk launching bahwa kita sudah melaksanakan launching untuk Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum gitu. Kita masih nunggu sebentar Mbak Sarah, kemudian kita lanjutkan dengan acara selanjutnya, yaitu terkait gelar wicara terkait Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ini sebenarnya masih banyak sekali ini yang ingin berpartisipasi, tanda bahwa banyak sekali ini dari penjuru Indonesia, Bapak Ibu guru dari Sabang sampai Merauke menyaksikan acara launching ini. Baik. Demikian untuk acara kuis interaktif, mungkin bisa kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Terima kasih Mbak Sarah. Silakan untuk acara selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Dr. Zainun Misbah MSc yang turut mendampingi saya untuk membawakan kuis interaktif ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Jangan khawatir karena nanti akan ada kuis interaktif yang kedua. Baik, terima kasih masih setia juga di acara peluncuran Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Acara selanjutnya adalah pemaparan terkait asesmen nasional yang akan disampaikan oleh Ibu Asrianti PhD selaku Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang Kemdikbud. Kepada Ibu Asrianti PhD, kami persilakan. Terima kasih Mbak Sarah. Apakah suara saya didengar? Didengar dengan jelas Ibu. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu pada pagi hari ini.
Semoga Bapak Ibu kita semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, saya diminta untuk memaparkan tentang asesmen nasional. Saya yakin Bapak Ibu sudah sebagian besar sudah pernah mendapat sosialisasi tersebut dan juga mungkin sudah membaca di bahan-bahan lainnya. Tapi saya ingin paparkan untuk meng-highlight beberapa poin. Panitia boleh minta tolong share screen? Share. Ya. Panitia bisa share PPT saya atau saya yang share screen? Halo? Baik, panitia mohon bisa dibantu untuk tampilan slide presentasi dari Ibu Asriyanti. Kalau tidak, saya yang share. Oke, baik. Katanya saya diminta langsung share screen. Oke, maaf ya. Baik, Ibu Asriyanti, kalau mungkin belum bisa dari panitia yang akan share screen-nya, Ibu. Saya tadi sudah kasih ke panitia, jadi minta tolong panitia saja. Baik, saya persilakan untuk panitia untuk bisa memaparkan untuk slide presentasi dari Ibu Asriyanti PhD. Baik, Bapak Ibu, kita tunggu sebentar sambil kita persiapkan untuk slide presentasinya dari panitia. Sambil menunggu ini, bagaimana kabarnya Ibu Asriyanti? Sehat? Alhamdulillah, ya. Terima Alhamdulillah. kasih. Saya mau mengucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu Asriyanti. Oke, terima kasih. Selamat Hari Ibu juga untuk ibu-ibu semua. Semoga selalu semangat ini mendidik putra-putrinya, baik di rumah maupun di sekolah ya Bapak Ibu. Baik, saya langsung saja ke paparan slide selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, ini saya ringkaskan dari yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah peroleh. Jadi ini gambaran tentang asesmen nasional ya Bapak Ibu. Jadi asesmen nasional ini adalah dirancang untuk memantau ya, mengevaluasi. Tadi saya sempat bergabung sebelum ini dan saya melihat yang Bapak Ibu ingin ketahui sebagian besar itu kan sebenarnya apa sih AKM itu. Nah, AKM ini adalah bagian dari asesmen nasional ya Bapak Ibu ya. Jadi bagian dari asesmen nasional yang mengukur literasi membaca dan numerasi. Numerasi ini adalah literasi matematika. Nah, jadi ini gambaran Bapak Ibu. Jadi AKM ini adalah salah satu komponen dalam asesmen nasional yang mengukur hasil belajar siswa atau hasil belajar yang kognitif ya. Selain itu kita juga ada yang non kognitif, dalam hal ini yang diukur dengan survei karakter. Tapi dalam kesempatan ini kita banyak mengupas tentang AKM. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan bahwa tujuannya adalah mengevaluasi atau menilai mutu pendidikan secara keseluruhan. Jadi AKM ini hanya salah satu komponen saja. Dan seperti Bu Bapak ketahui, tidak seluruh siswa ya, hanya sebagian siswa dan juga tidak siswa di kelas akhir jenjang ya. Jadi bukan seperti UN yang di kelas 9
kelas 12, tetapi justru di tengah ya, sebelum mereka lulus. Jadi dan bedanya juga dengan ujian nasional atau USBN, ini adalah bersifat sampel. Jadi di kelas 5, kelas 8, dan di kelas 11 ya. Ini jadi berbeda sekali. Nah, kemudian karena ini tujuannya untuk mutu Bapak Ibu, bukan untuk mengukur capaian individual siswa ya. Jadi ini sesuatu yang berbeda. Barangkali ini yang perlu saya tekankan. Jadi sebagian Bapak Ibu di lapangan masih menganggap bahwa AKM itu adalah pengganti ujian nasional, ya. Jadi yang dimaksud pengganti sini adalah kebijakannya itu diganti, ya. Kebijakannya diganti. Jadi bukan dalam arti ujiannya itu diganti dengan AKM, tetapi kebijakan ujian nasional itu diganti dengan kebijakan asesmen nasional. Nah, salah satu komponennya adalah AKM. Jadi AKM ini Bapak Ibu bukan materi ujian, tapi salah satu komponen dari assessment ya. Jadi ini mungkin bisa membedakan tujuannya ini bukan ujian tetapi assessment ya. Jadi nanti Bapak Ibu meskipun siswa mengerjakan AKM, tetapi siswa tidak diberikan hasilnya secara individual. Jadi nanti tidak ada laporan atau raport siswa tentang AKM. Ya. Laporannya itu adalah dalam bentuk rapor pada tingkat satuan pendidikan. Jadi nanti sekolah atau satuan pendidikan akan menerima rapor tentang AKM, tentang dari hasil survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, jadi ini yang mungkin perlu dipahami, meskipun siswa ikut, tetapi tidak ada laporan si A, Ani, si Budi, si Cinta, segala macam ya. Jadi hanya laporan satuan pendidikan. Ya. Nah, untuk yang lain, Bapak Ibu, mungkin sebagian Bapak Ibu juga ketahui, peserta asesmen nasional tidak hanya siswa, tetapi juga guru dan kepala sekolah. Hanya mengerjakan untuk survei lingkungan belajar dalam bentuk kuesioner. Nah, waktunya nanti tidak dibatasi atau tidak diawasi seperti untuk siswa ketika ujian. Ya, jadi nanti siswa mengerjakan AKM, mengerjakan survei karakter lingkungan belajar dalam situasi seperti ujian, tetapi bukan ujian, ya. Tetapi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah dalam waktu yang independen, waktu mandiri, diberikan waktu misalnya 2 atau 4 hari, ya. Jadi itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang perlu dipahami bahwa ini bukan ujian, jadi tidak ada laporan individual. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kemudian anak-anak di kelas 9, 12, ya, kelas 6. Jadi, untuk penilaian di satuan pendidikan, untuk kelulusan, semuanya diserahkan kepada guru, kepada sekolah. Karena apa? Karena yang paling tahu yang dapat melakukan assessment secara komprehensif adalah guru. Ya. Jadi, yang dilakukan oleh pemerintah itu hanya memotret sesaat. Bapak Ibu gurulah yang mempunyai waktu, yang mempunyai akses, yang mempunyai kapasitas untuk melakukan penilaian secara komprehensif. Itu tujuannya Bapak Ibu ya. Kita lihat slide selanjutnya. Mbak moderator, Mbak Nena, sorry tadi saya lupa, nanti ingatkan saya kalau waktunya sudah habis karena saya tahu waktunya cuma 10 menit ya, saya tadi lupa hitung ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk AKM ini yang sering menjadi pertanyaan itu apa? Jadi terdiri dari komponen literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut dengan numerasi. Nah, untuk literasi ini, Bapak Ibu, 2 komponen ini adalah yang dipandang penting yang mempengaruhi penguasaan pada bidang ilmu lainnya. Ya, jadi memang asesmen nasional tidak mengukur
kompetensi yang berbasis mata pelajaran, ya. Jadi tidak ada misalnya pelajaran khusus bahasa Indonesia, tidak ada pelajaran khusus tentang geografi atau ekonomi atau IPA, tetapi dua kemampuan ini adalah kemampuan yang diperlukan untuk penguasaan kompetensi berikutnya. Mohon maaf, slide sebelumnya bisa ditampilkan dulu, ya. Mbak, sorry tadi Mbak moderator, ini saya kok kecil ya. Oke, jadi Bapak Ibu lihat, oke Mbak Sarah namanya, oke. Bapak Ibu lihat, jadi dari segi bentuk soal, AKM ini berbeda ya, jadi seperti Bapak Ibu mungkin sudah ketahui atau kalau belum saya sampaikan sekarang bahwa AKM ini sepenuhnya menggunakan komputer. Bisa menggunakan secara online, fully daring, bisa juga semi online. Ya. Nah, dengan bahwa AKM dilakukan secara komputer, berbasis komputer, maka memungkinkan kita menggunakan berbagai bentuk soal. Jadi bentuk soalnya ada pilihan ganda, seperti yang selama ini Bapak Ibu kenal. Ada juga pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari satu. Ada menjodohkan isian singkat dan esai. Ya. Jadi ini berbagai bentuk soal, mudah-mudahan sesuai dengan kompetensi yang diukur. Dan kemudian Bapak Ibu perhatikan, ini juga keunggulan yang ini tidak dapat kita kerjakan ketika kita masih menggunakan kertas. Bapak Ibu bayangkan berapa penggandaan yang perlu dilakukan kalau kita menggunakan berbagai bentuk soal ya. Dan kemudian dari segi komponennya Bapak Ibu, di UN juga sudah kita kenal adanya level kognitif ya. Jadi ada level 1, level 2, level 3, AKM juga sama. Tetapi secara spesifik kami bedakan untuk literasi membaca level 1-nya itu yang lebih rendah adalah menemukan informasi, jadi eksplisit. Kemudian dituntut yang lebih agak tinggi interpretasi dan integrasi, kemudian evaluasi dan refleksi. Ya, jadi AKM mengukur proses kognitif dari yang rendah sampai yang tinggi. Ya. Nah, kemudian dari segi jenis kontennya terbagi dari informasi sastra dan juga ada konteks, personal, sosial budaya, saintifik. Nah, ini semua untuk apa Bapak Ibu? Ini semua adalah dalam rangka menyiapkan anak-anak supaya ketika membaca itu bukan hanya sekedar, jadi literasi itu bukan hanya sekedar membaca, ya, tetapi di situ sebenarnya sebagai juga proses alat berpikir atau proses berpikir, ya. Jadi di situ dikembangkan proses berpikir kritis atau mungkin secara umum kita sebut berpikir tingkat tinggi, ya. Jadi ini dimunculkan supaya soal-soal tersebut tidak hanya yang level rendah saja, tetapi ada level tinggi. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Bapak Ibu di sekolah untuk kalau membuat soal tes tertulis dan kemudian ingin mengukur berpikir tingkat tinggi, maka gunakan model seperti ini. Tetapi tidak semua kompetensi berbasis mata pelajaran mungkin cocok menggunakan tes tertulis, ya. Itu mungkin catatan yang perlu saya highlight. AKM salah satu bentuk assessment untuk mengukur berpikir tingkat tinggi, jadi mudah-mudahan ini menginspirasi Bapak Ibu di sekolah, dan kemudian ini juga membuat anak-anak menyadari bahwa sebenarnya untuk literasi atau berbagai teks itu ada berbagai banyak jenis ya, dan dalam konteks yang beragam. Ada konteksnya personal, ada isu-isu kemasyarakatan sosial budaya, ada juga saintifik. Nah, untuk contoh-contoh soal ini Bapak Ibu bisa lihat di website Pusmenjar Kemdikbud.go.id /AKM. Di situ ada semua contoh-contohnya. Mudah-mudahan ini dapat memberi inspirasi Bapak Ibu dan memberi gambaran ya tentang AKM itu apa sih sebenarnya, kenapa ini kita lakukan ya. Jadi mudah-mudahan ini memberi gambaran kepada Bapak Ibu dan mengurangi penasaran Bapak Ibu. Saya rasa mungkin demikian Mbak Sarah. Terima kasih banyak atas waktunya.
Baik, terima kasih kepada Ibu Asriyanti PhD. Mohon untuk tidak beranjak terlebih dahulu karena nanti setelah pemaparan selanjutnya akan ada sesi tanya jawab sebentar ya Ibu Asri. Baik, untuk Bapak Ibu juga yang masih menyaksikan acara peluncuran Guru Belajar seri AKM ini, jika ada pertanyaan silahkan disampaikan melalui tautan sli.do_AKM atau bisa dibaca melalui running text di bawah ini. Silahkan jika ada pertanyaan kepada Ibu Asri, bisa dituliskan melalui tautan tersebut. Selanjutnya, akan ada pemaparan teknis pelaksanaan di Guru Belajar. Saya persilahkan untuk Bapak Buki Setiawan yang menjadi bagian dari tim pengembang program Guru Belajar untuk bisa menyampaikan paparannya. Kepada Bapak Buki Setiawan, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama mau menyampaikan kegembiraannya dulu terhadap hasil di Menti tadi. Berbeda dengan yang saya bayangkan. Kalau yang saya bayangkan itu banyak yang khawatir atau marah, tapi ternyata sebagian besar justru merasa penasaran, merasa gembira, merasa senang dengan asesmen kompetensi minimum ini. Berarti ini menunjukkan bagaimana antusiasme rekan-rekan guru untuk mempelajari AKM. Yang kedua, mau komentari dulu juga soal pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan-pertanyaannya masih banyak, sudah langsung to the point mengenai AKM. Padahal pertanyaan-pertanyaan mengenai AKM itu justru yang menjadi latar belakang mengapa program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini diadakan. Jadi rekan-rekan sekalian, sejumlah fenomena yang terjadi di sejumlah sekolah, sejumlah daerah itu kan menunjukkan bagaimana adanya, kalau saya menyebutnya sebagai malpraktek gitu ya, adanya malpraktek pembelajaran, sudah ada jual beli buku latihan soal AKM seperti itu, dan ini justru menurut saya mengkhawatirkan bukan karena semata-mata akan menjadi tekanan buat murid, tapi juga bisa jadi pemahaman yang keliru tentang AKM ini melahirkan penyikapan yang keliru dan akhirnya juga nanti berdampak ke nasib rekan-rekan guru dan sekolah itu sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Asri dengan sangat jelas apa bedanya antara AKM dengan asesmen dengan ujian nasional. Tidak ada rapot individual, rapotnya di level sekolah dan segala macam, sehingga upaya-upaya cara-cara lama yang biasa dilakukan seperti ngedrill atau latihan soal itu justru akan menjadi bumerang, kalau dilakukan oleh guru dan sekolah. Mengapa jadi bumerang? Karena ya tadi sifatnya sudah berbeda rekan-rekan. Jadi ibaratnya kalau dulu misal api, sekarang air. Bagaimana kita menyikapi api dengan bagaimana kita menyikapi air tentu nggak bisa sama. Kalau sama malah justru jadi salah kaprah, jadi malah tidak tepat, dan itu juga akan mempengaruhi nasib rekan-rekan guru dan sekolah juga. Jadi oleh karena itu, karena ada sejumlah miskonsepsi tersebut, maka program Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum ini diadakan. Harapannya agar rekan-rekan guru sebanyak mungkin bisa mengikuti program ini, bisa mendapatkan pemahaman yang utuh, pemahaman yang lengkap, karena seperti seri Guru Belajar yang lain, 2 seri Guru Belajar yang sudah ada sebelumnya, yaitu seri pandemi dan seri keterampilan hidup. Di program Guru Belajar ini akan ada sejumlah kuis, akan ada asesmen pra dan asesmen pasca yang akan menunjukkan bagaimana tingkat pemahaman para peserta program terhadap materi yang disampaikan. Ya, ini kurang lebih tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dirjen. Saya lewati aja. Nah, saya fokus ke sini. Jadi nanti ada tiga tahapan program ini, yaitu ada orientasi program. Orientasi program ini ngomong soal tujuan,
latar belakangnya apa, sampai alurnya seperti apa sih. Nah, setelah itu akan masuk ke fase BIMTEK. Di BIMTEK ini rekan-rekan akan diajak untuk mempelajari asesmen kompetensi minimum mulai dari konsepnya sampai ke contoh pada hasilnya dan bagaimana menindaklanjuti dari hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi ini bisa menjawab tadi kalau di Menti yang pertanyaan nomor 2 itu kan ada dua yang paling banyak ditanyakan. Yang pertama itu soal bagaimana integrasi dengan pembelajaran sama bagaimana tujuan dari AKM. Nah, yang rasa ingin tahu teman-teman itu nanti akan terjawab di fase BIMTEK. Jadi bagaimana sih integrasinya? Kira-kira seperti apa sih hasil AKM itu? Bagaimana sih menindaklanjuti hasil AKM itu ke dalam proses pembelajaran? Itu ada di fase BIMTEK. Jadi pastikan rekan-rekan untuk ikut program guru belajar ini sampai tuntas. Ajak rekan-rekan guru yang lain, komunikasikan kepada kepala sekolah, komunikasikan kepada pengawas, agar semua orang, semua para pendidik di Indonesia itu bisa mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai asesmen kompetensi minimum. Dan fase yang ketiga ini rekan-rekan adalah pengimbasan. Jadi pengimbasan itu mengajak rekan sejawat di satu sekolah untuk mengikuti program guru belajar ini. Apakah harus ngajari? Tidak, teman-teman. Jadi tidak ngajarin rekan sejawat, tapi mengajak rekan sejawat yang lain untuk mengikuti program ini. Jadi kalaupun ngajari, lebih ke ngajari bagaimana bagaimana untuk mengikuti programnya. Jadi bukan bagaimana AKM-nya, tapi lebih oh gini loh cara bukanya, begini loh cara ngerjain kuisnya, oh gini loh cara mengunduh materinya. Nah itu di fase pengimbasan. Saya yakin rekan-rekan yang hadir dalam peluncuran ini mempunyai kompetensi yang lebih, mempunyai penguasaan keterampilan digital yang lebih dibandingkan rekan-rekan guru yang lain. Jadi mohon untuk ajarin guru-guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar ini. Kalau rekan-rekan bisa menyelesaikan program guru belajar ini, pasti bisa ngajarin rekan guru yang lain. Secara umum akan kurang lebih seperti ini rekan-rekan struktur kurikulumnya, struktur programnya. Jadi ada tiga gelontong besar gitu ya, ada tiga bagian besar. Ada konsep dasarnya sekitar 10 JPL, terus ada mengupas tuntas asesmen literasi membaca dan numerasinya, kemudian tindak lanjut pembelajarannya 12 JPL. Jadi 3 blok ini saya pikir menjawab rasa ingin tahu rekan-rekan guru tadi yang diukur di Menti yang soal kedua, yang integrasi kan ini, integrasi dengan pembelajaran tadi yang paling banyak. Ini juga ternyata alhamdulillah porsinya juga paling banyak. Kemudian tentang apa sih tujuan itu juga ada di sini. Ini detail-detailnya saya sekilas saja, nanti bisa dibaca di programnya. Nah, saya lanjut ke ini aja tipsnya. Tipsnya teman-teman, buat yang sudah mengikuti pasti sudah tahu. Tetapi yang belum pernah mengikuti program guru belajar seri pandemi maupun seri keterampilan hidup, terutama yang seri pandemi, perlu diketahui bahwa program guru belajar ini sifatnya asinkron. Oleh karena itu, kemandirian rekan-rekan untuk mengerjakan atau untuk mengikuti program guru belajar ini akan jadi sangat dibutuhkan. Saya mendengar yang di seri pandemi itu ada sejumlah rekan guru yang sudah daftar tapi kemudian lupa. Sudah daftar, sudah ngerjain, tapi kemudian kena kesibukan, akhirnya nggak tuntas. Jadi, dan kalau nggak tuntas ya itu kerugian ada di rekan-rekan sendiri, karena sebenarnya menyelesaikan program ini sebenarnya sangat
sangat apa ya, sangat mungkin dan sangat fleksibel. Jadi tidak harus terpatok pada jam kerja, bisa dikerjakan di waktu-waktu luangnya, waktu luang rekan-rekan, baik itu di pagi, mungkin ketika masih jam 6, jam 7, jam 5 gitu, atau di sore hari atau di malam hari juga sangat mungkin. Jadi programnya sangat fleksibel. Jadi enak untuk diatur dengan kesibukan rekan-rekan guru. Cuman tadi bahayanya, resikonya dengan fleksibel itu juga seringkali kemudian anggap remeh, anggap enteng. Nanti aja. Padahal sebenarnya nanti setiap angkatan, kalau Bapak Ibu sudah mendaftar, setiap angkatan itu ada batas waktu untuk pengerjaannya. Kalau di yang guru belajar seri AKM ini batas waktunya adalah 5 hari. Jadi harapannya rekan-rekan bisa menyelesaikan ini dalam 5 hari. Ya, meskipun buat rekan-rekan yang sudah lihai mengerjakan program ini sebenarnya bisa dalam waktu setengah hari atau 1 hari. Tetapi secara umum kalau dari data-data sebelumnya rasionalnya program ini diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 hari. Tetapi program dialokasikan ada tambahan waktu 2 hari lagi, jadi totalnya 5 hari. Jadi guru-guru yang paling cepat itu sehari selesai. Rata-rata guru 3 hari selesai. Ya, tapi kami memberikan tambahan waktu lagi 2 hari. Jadi agar tetap bisa lebih fleksibel dengan kesibukannya rekan-rekan. Tapi tolong 5 hari ini dimanfaatkan, dicatat, dipasang reminder agar nggak kelupaan. Yang kedua, sangat dimungkinkan buat untuk membentuk grup guru, jadi mengerjakan bareng, apakah bersama-sama secara tatap muka maupun bersama-sama secara online, itu bisa. Jadi misal kalau secara online, di satu grup WA kita janjian, kemudian kapan kita mengerjakan, buka laptop, terus sama-sama mengerjakan, kemudian kalau ada kesulitan, bisa sharing di grup WA-nya, siapa tahu rekan guru yang lain sudah bisa mengatasi kesulitan tersebut. Jadi yang rekan yang masih kesulitan bisa dibantu. Jadi sangat memungkinkan, disarankan untuk mengerjakan program ini bersama-sama dengan grup guru yang lain. Yang ketiga, catat kata kunci yang penting, refleksikan, kemudian dipraktekkan tentunya. Karena harapannya dengan program guru belajar seri AKM ini, rekan-rekan guru sudah bisa mulai melakukan penyesuaian pola pembelajaran. Jadi teman-teman, ayo jangan ngedrill, jangan jadi bimbel, jadi teruskan les-lesan. Saatnya kita kembali menjadi pendidik, bukan untuk mengejar nilai, bukan mengejar target nilai, tapi untuk mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Jadi harapannya dengan program ini bisa membantu rekan-rekan guru untuk kembali menjadi pendidik, bukan sebagai pengejar nilai ujian. Jadi sangat diharapkan agar apa yang ada di program ini bisa dipraktekkan dalam proses pembelajaran. Demikian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Buki Setiawan. Mohon jangan beranjak terlebih dahulu karena nanti kami akan menampilkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan melalui tautan Slido/AKM nanti akan ditampilkan oleh panitia. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan sebuah informasi bahwasannya pendaftaran program guru belajar seri AKM sudah bisa dibuka pukul 9 tadi ya, 9 waktu Indonesia bagian Barat, melalui laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Baik, saya ulangi, untuk Bapak Ibu yang menyaksikan acara peluncuran guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini, bahwa pendaftaran program guru belajar seri AKM sudah bisa dibuka dari pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, melalui laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Baik, sekarang sudah bersama saya ada Bapak Buki dan juga Ibu Asri. Saya akan mencoba menyampaikan pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru yang menonton acara pagi ini.
Bagaimana proses AKM diterapkan dalam proses pembelajaran dan mengapa hanya beberapa siswa yang menjadi tolak ukur dan bagaimana hasil akhir yang akan dicapai? Pertanyaan ini dikirimkan oleh Ibu Fatma dari SMA 3 Biak. Saya persilahkan terlebih dahulu untuk Ibu Asri menjawab pertanyaan ini dan dilanjutkan dengan Bapak Buki. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Sarah. Ya, bagaimana proses AKM? Oke. Proses AKM. Ya, jadi Bu Fatma dan Bapak Ibu semua, ini karena tadi tujuannya AKM ini kan bagian dari asesmen nasional, yang tujuannya adalah evaluasi. Karena untuk evaluasi, maka memang tidak semua siswa, ya, jadi hanya sampel saja. Nah, mungkin pertanyaan Bapak Ibu, kemudian bagaimana dengan siswa lain yang tidak ikut AKM yang sebagai sampel ya? Jadi untuk itu Bapak Ibu, Kemdikbud juga menyiapkan yang kita sebut AKM kelas. Jadi nanti ada instrumen yang akan diberikan kepada Bapak Ibu dapat menggunakan di kelas sehingga Bapak Ibu dapat mengakses semua siswa Bapak Ibu. Sehingga nanti kemudian Bapak Ibu menjadi tahu ini siswa saya bagaimana literasi dan numerasinya ya. Jadi jadi ini kalau kita sebut ini AKM nasional hanya untuk sebagian siswa sampel, tetapi ada AKM kelas yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk seluruh siswa ya. Dan kemudian hasil akhirnya nanti tadi saya sudah sampaikan berupa laporan rapor. Kalau secara umum mungkin dapat kami sampaikan, ini Mas Bukit nanti marah sama saya nih, kalau semuanya diceritakan nanti kemudian nggak ada yang mau belajar lagi ya. Tapi secara umum Bapak Ibu nanti ada level kompetensi ya, jadi nanti ada level literasinya, ada level numerasinya bagaimana untuk yang AKM nasional ya. Jadi misalnya literasi membaca di sekolah A mungkin sebagian besar kok masih level rendah. Jadi berarti apa yang harus dilakukan ya? Nah itu jadi kira-kira pelaporannya mungkin Bu Fatma. Saya rasa baik itu sudah menjawab. Terima kasih. Ya. Baik, mungkin Bapak Buki ingin menambahkan, ada yang ingin ditambahkan mungkin? Oke, terima kasih. Jadi teman-teman di penelitian itu ada dua, setidaknya ada dua metode ya. Ada namanya survei, ada namanya sensus. Beberapa itu memang perlu sensus, tetapi banyak hal itu cukup dengan survei, itu sudah bisa menggambarkan kenyataan yang mau diintervensi. Jadi untuk AKM ini, untuk asesmen nasional ini, memang metode yang dipakai adalah survei, sehingga menggunakan sampling dengan cara-cara tertentu yang itu ada di tangan teman-teman Musbenjar, sehingga dengan teknik sampling itu cukup beberapa siswa yang menjadi sampel dan itu bisa menjadi tolak ukur, karena yang menjadi tolak ukur itu yang diukur itu bukan siswanya sebenarnya kan, yang diukur sebenarnya adalah praktek pembelajarannya. Nah praktek pembelajarannya itu tidak perlu dengan sensus karena kita nggak menilai siswa, kecuali kalau kita menilai siswa di asesmen seperti di ujian nasional ya memang itu harus sensus. Tapi karena ini kan tujuannya bukan untuk mengukur individu siswanya, tapi untuk melihat, memotret praktek pembelajarannya, sehingga dengan cara survei itu sudah bisa tercapai tanpa membebani. Jadi karena harapannya juga asesmen nasional ini tidak membebani murid. Jadi jangan sampai asesmen nasional ini malah justru menjadi beban buat murid. Enggak, Bapak Ibu sekalian. Jadi tetap dengan kondisi apa adanya itu akan jadi lebih baik dibandingkan kalau di drill sekarang itu malah justru akan bukan hanya merugikan murid tapi juga merugikan rekan-rekan guru dan sekolah itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Buki. Semoga jawaban dari kedua narasumber bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Fatma. Bisa ditampilkan untuk pertanyaan selanjutnya. Saya persilakan untuk panitia. Ini banyak sekali antusiasmenya. Saya akan coba bacakan pertanyaan dari Ibu Nares Parasati.
Apabila tidak ada laporan dalam bentuk nilai, bagaimana guru menjelaskan kepada orang tua pendekatan seperti apa yang sudah disiapkan pemerintah untuk mengenalkan AKM ini kepada orang tua? Mungkin bisa dari Bapak Buki dulu, kalau tadi dari Ibu Asri, sekarang dari Bapak Buki, monggo saya persilakan. Iya, ya pertanyaannya kan kembali lagi, ini masih persepsinya kan masih seolah-olah AKM itu atau asesmen nasional itu menghasilkan rapot murid yang kemudian dilaporkan pada orang tua siswa. Padahal kan sudah berulang-ulang tadi disebutkan juga oleh Bu Asri bahwa AN, AKM itu sebenarnya adalah untuk memotret kualitas pembelajaran di sebuah sekolah. Jadi yang paling punya kepentingan dengan AKM dan AN justru adalah rekan-rekan guru maupun sekolah. Sehingga dengan potret tersebut kita bisa melakukan perbaikan mutu pembelajaran. Nah, sementara untuk laporan pada orang tua, termasuk untuk kelulusan siswa itu kan malah sudah dikembalikan jadi otoritasnya guru dan sekolah. Jadi jangan dicampur adukan antara kelulusan siswa dengan AN dan AKM. Baik, mungkin Ibu Asri mau menambahkan apa yang sudah dijawab Bapak Buki? Ya, tadi Mas Bufik sudah menjawab. Mungkin yang Bapak Ibu guru dan orang tua barangkali mungkin bisa meluangkan waktu mungkin untuk membaca atau mendengarkan video atau melihat video penjelasan tentang asesmen nasional dan AKM sehingga bisa menjadi lebih jelas lagi ya. Jadi pendekatan apa yang disiapkan pemerintah untuk mengenalkan AKM, ya kami menyiapkan bahan-bahan sosialisasi baik dalam bentuk infografis, video maupun dalam bentuk narasi di buku. Jadi itu sudah lengkap. Itu tidak akan ada gunanya kalau tidak dilihat, tidak dibaca. Jadi nanti tetap aja pertanyaannya sama, kami menjawabnya tetap sama gitu ya. Jadi kalau videonya itu cuma 3-4 menit ya, jadi itu mungkin bisa menjelaskan. Tetapi ini memang suatu hal yang berbeda, ini paradigma yang berbeda, jadi kami pahami juga. Jadi kalau siswa dinilai, kemudian siswa ikut assessment, kok nggak ada nilainya ya. Ini kalau dibayangkan kalau Bapak Ibu, ya mungkin sebagian Bapak Ibu guru yang pernah siswanya ikut sebagai sampel atau responden dalam studi PISA, studi internasional yang kita ikuti itu seperti itu. Jadi siswa itu mewakili sekolah, tetapi tidak ada nilainya. Bahkan nilai PISA itu kita tidak punya nilai di tingkat sekolah, kita hanya punya skor di tingkat nasional ya di Indonesia gitu. Jadi demikian pula siswa itu mewakili sekolah karena itu nanti sampelnya itu ditentukan dengan sampling ya, ditentukan oleh pusat bukan oleh satuan pendidikan. Jadi diharapkan itu mewakili keragaman yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Buki dan juga Ibu Asri. Nah, selanjutnya saya akan mengajak kedua narasumber saya yang luar biasa ini untuk melihat gitu ya, bagaimana sih kuis interaktif kita yang kedua. Kita akan coba sekali lagi untuk mengadakan kuis interaktif melalui Mentimeter dengan mengakses melalui browser di www.menti.com. Bisa minta tolong mungkin untuk panitia menampilkan untuk kode aksesnya. Silahkan Bapak Ibu yang masih menyaksikan acara program peluncuran Guru Belajar seri AKM ini. Saya hadirkan kembali untuk menemani saya di sini. Silahkan Dr. Zainun Misbah MSc. Setelah tadi kita mendengarkan pemaparan dua narasumber, mungkin adakah hal yang berbeda begitu ya? Saya persilahkan Dr. Zainun Misbah untuk bergabung bersama saya. Sekali lagi Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini melalui YouTube, silahkan mengunjungi www.menti.com dan jangan lupa untuk mengetikkan kode 3045091. Iya. Baik, di sini terima kasih ada Mbak pertanyaan. Sarah, ini silakan Bapak Ibu.
bisa mengunjungi di www.menti.com. Kalau di browser Anda, misalkan tadi ada trouble, mungkin bisa di-refresh. Dan kali ini kodenya adalah 3045091. Ini terkait guru belajar seri AKM itu berdasarkan tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan atau mengikuti paparan dari para narasumber. Ini guru belajar seri AKM nanti akan terdiri dari apa saja ya ini Bapak Ibu? Ini banyak sekali ini bulatan-bulatannya yang sudah menjawab di sini. Ini sampai batas 200 berapa ini? 300 kemudian 300. Dia akan memecah kemudian ya situnya. Baik Bapak Ibu, silakan kembali di www.menti.com dengan kodenya 3045091. Masih kami tunggu ini masukan dari ataupun jawaban dari Bapak Ibu sekalian yang tadi sudah mendengarkan atau mengikuti paparan terkait guru belajar seri AKM. Dan pertanyaannya adalah guru belajar seri AKM terdiri dari orientasi bintek pelatihan, kemudian B orientasi bintek dan pengimbasan, kemudian ada orientasi pelatihan dan pengimbasan, sedangkan pilihan selanjutnya orientasi pelatihan dan bintek. Sekali lagi Bapak Ibu, www.menti.com 3045091. Masih kami tunggu jawaban respon dari Bapak Ibu sekalian. Ini sudah ada sekitar 1.100 menuju ke angka 1.200. Itu ya mungkin nanti Pak Bukit juga bisa memberikan gambaran ini terkait jawaban-jawaban ini atau mungkin respon terkait tanggapan ini. Ya, silakan Mbak Sarah. Baik, kita bisa melihat ya Ibu Asri dan juga Bapak Buki ini kira-kira seperti apa begitu ya para penonton Bapak Ibu guru yang menyaksikan acara pagi hari ini. Responnya sungguh sangat luar biasa. Mungkin dari Bapak Buki dan juga Ibu Asri saya persilakan bisa mengomentari ini hasil 1.700 yang sudah memberikan jawabannya ini. Bagaimana Ibu Asri? Kira-kira menyimak sepertinya ini. Mas Bukit, atau kita lanjut dulu nih Mbak Sarah. Ada dua pertanyaan di kesempatan untuk yang kedua ini. Pertanyaan yang kedua adalah Bapak Ibu silakan bisa di kembali browsernya. Iya, ini dia pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu, setelah mendengarkan paparan dari narasumber, apa sih tujuan program Guru Belajar seri Assessment Kompetensi Minimum? Tadi Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan paparan dari narasumber kita, Kepala Pusat Assessment dan Pembelajaran Ibu Asrianti PhD dan juga dari tim pengembang itu Bapak Buki Setiawan. Tadi pasti juga sudah menyampaikan terkait tujuan program Guru Belajar seri Assessment Kompetensi Minimum. Jadi Bapak Ibu bisa refresh, kemudian di www.menti.com gunakan kodenya masih sama 3045091. www.menti.com 3045091. Ini masih kita tunggu, baru ada sekitar 900 mulai angka ke 1000. Nah, ini pertanyaan adalah apa tujuan program Guru Belajar seri Assessment Kompetensi Minimum? Di situ ada pilihan jawabannya, guru mampu membuat soal AKM, guru mampu mengerjakan soal AKM, guru mampu menyikapi AKM secara tepat, dan guru mampu mensiasati mekanisme AKM. Masih kita tunggu jawaban-jawaban dari Bapak Ibu sekalian sehingga nanti narasumber kita bisa memberikan komentar terkait apa yang sudah Bapak Ibu lakukan pada kuis interaktif, mulai dari yang tadi sesi 1 tadi yang terkait sebelum ada paparan, ada beberapa semacam perasaan bagaimana Bapak Ibu mendengar kata asesmen kompetensi minimum, dan yang kedua ini adalah terkait setelah mendengarkan paparan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi menyimak dengan baik sehingga ada pertanyaan, apa tujuan program Guru Belajar seri Assessment Kompetensi Minimum? Kemudian Bapak Ibu bisa ke www.menti.com, gunakan kode 3045091. Di sini sudah ada sekitar 2.500-an respon ini dari Bapak Ibu yang sudah memberikan titik-titik yang di situ untuk menjawab. Ini kebanyakan ada di pilihan guru mampu menyikapi AKM secara tepat, tapi ada juga yang menjawab guru mampu membuat soal AKM. Ini adalah terkait apa tujuan program Guru Belajar seri Assessment Kompetensi Minimum. Kayaknya responnya sudah cukup banyak ini Mbak Sarah. Baik, sudah 2.700 ya Bapak Zain?
Iya, baik. Kalau kita boleh sedikit berdiskusi dengan Bapak Buki dan juga Ibu Asri, tadi mungkin sebelum pemaparan kedua narasumber, kita bisa melihat ya hasilnya bagaimana perasaan dari para peserta, para penonton. Ada yang penasaran, ada yang marah juga walaupun persentasenya sedikit, begitu ya. Ada yang pengen belajar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ini Bapak Buki ataupun Ibu Asri, silahkan melihat komentar atau mungkin tanggapan dari para Bapak Ibu guru yang mengikuti acara pagi hari ini. Mungkin dari Ibu Asri dulu. Ya, baik Ibu Asri dulu. Mungkin saya kalau yang ini mungkin Mas Bukik ya, nanti yang lebih tahu. Saya mungkin respon yang kedua saja. Yang kedua ternyata memang sebagian besar itu kalau menurut saya yang ketiga, mampu menyikapi AKM secara tepat ya. Jadi ini 2.500 ini cukup banyak nih, dan alhamdulillah ya, ini yang kita harapkan. Mudah-mudahan betul ya Mas Bukik ya. Tahu-tahu saya salah kunci lagi nanti. Baik. Nah, Bapak Ibu, tapi ada juga lumayan ini persennya guru mampu membuat soal AKM. Kalau Bapak Ibu nanti dapat membuat model soal AKM itu alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah, tetapi membuat soal tes tertulis yang berkualitas itu memang butuh usaha sangat besar ya. Jadi kalau memang bisa, tapi tujuan program ini tampaknya sudah ditangkap oleh mayoritas Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Buki. Oke, silakan kasih. Bapak Buki. Ya. Mungkin ingin memberikan komentar. Saya bersama dengan 15% rekan guru yang memilih kata gembira dalam menyikapi hadirnya asesmen kompetensi minimum. Oleh karena itu kan makanya kaos saya sudah terbaca kan ya. Oke. Harap tenang, ada asesmen nasional. Ya, jadi saya bersama dengan 15% rekan-rekan guru yang merasa gembira dengan hadirnya asesmen kompetensi minimal berapa ini. Persen, Mas? 15 tadi? 15% tadi, saya hitung 15%. Oke. Tapi yang paling banyak memang yang dominan justru yang ini di luar bayangan saya, penasaran. Yang penasaran lebih banyak lagi malah, dan ya, ini belum semua, sebagian besar belum begitu paham berarti ya. Iya. Tapi ini sudah modal bagus untuk program guru belajar seri AKM ini. Betul. Penasaran jadi belajar kan? Ya, betul. Iya, betul. Yang untuk yang ini mungkin sebelum ini teman-teman bisa di-back dulu satu pertanyaan sebelum ini. Baik. Loh, bukan yang di-back yang tadi di menti.com yang pertanyaan ketiga. Baik, bisa dibuka untuk pertanyaannya dari panitia. Ya, yang ketiga tadi yang saya lihat itu pertanyaannya sederhana banget sebenarnya. Program guru belajar seri AKM ini terdiri dari apa aja sih? Jawaban yang benar adalah orientasi, BIMTEK, dan pengimbasan. Tetapi yang saya lihat tadi ada sekitar 30% yang masih belum tepat. Sebenarnya ini adalah indikasi bagaimana sosialisasi melalui penjelasan, melalui ceramah itu tingkat akurasinya ya memang segitu. Tingkat akurasinya ya antara 60-70%. Nah, oleh karena itu lahir inovasi program guru belajar ini sebagai bagian dari untuk cara baru untuk sosialisasi kebijakan yang lebih terstruktur. Kenapa jadi lebih terstruktur? Karena dengan mengikuti program guru belajar ini, nanti rekan-rekan guru bisa tahu apakah pemahamannya itu sudah betul atau masih keliru. Kalau masih keliru, bisa diperiksa lagi materinya, bisa dipelajari lagi. Kemudian retake atau mengisi kembali kuisnya. Sehingga harapannya dengan program guru belajar itu yang 30% yang tadi masih jawab keliru itu bisa diperbaiki.
Jadi ini juga harapannya untuk meningkatkan akurasi atau meningkatkan efektivitas dari sosialisasi kebijakan yang sudah berjalan selama ini. Jadi sebagai dukungan tambahan buat pengambilan kebijakan apapun di Kemdikbud dalam hal ini untuk asesmen nasional, sosialisasi ke rekan-rekan guru yang lebih optimal. Nggak muncul ya? Nah, belum bisa muncul, tidak apa-apa, mungkin ya Bapak Buki ya? Ya, nggak apa-apa. Iya, baik. Jadi harapannya mungkin bisa lebih dipelajari lagi, begitu ya, masih ada waktu untuk mempelajari agar lebih tahu bagaimanakah memanfaatkan dari guru belajar seri AKM ini. Baik Ibu Asri dan juga Bapak Buki, terima kasih untuk komentar atas respon di kuis Mentimeter tadi. Saya persilahkan untuk Ibu Asri dan juga Bapak Buki untuk memberikan closing statement. Yang pertama, saya persilahkan untuk Ibu Asriyanti PhD untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Sarah. Ya Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu perhatikan tujuan dari asesmen nasional ini dan khususnya AKM itu Bapak Ibu mudah-mudahan menjadi tidak khawatir, dan kemudian ada seri belajar tentang AKM ini jadi lebih mempersiapkan Bapak Ibu dalam menyambut asesmen nasional. Mudah-mudahan ini membuat Bapak Ibu senang menghadapi asesmen nasional ini. Sebenarnya memang secara tekanan Bapak Ibu bebannya menjadi berkurang ini. Jadi karena ini adalah hanya sebagian dan kemudian juga tidak individual siswa ya. Jadi sekarang semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru sekarang betul-betul diberi kemerdekaan untuk berinovasi, untuk memikirkan yang terbaik untuk anak-anak. Karena tidak ada lagi tekanan ya, tidak ada lagi beban bahwa harus mengejar materi ini karena nanti dikeluar di ujian nasional misalnya ya, atau USBN. Nah sekarang tidak ada lagi penilaian oleh pemerintah di tingkat individu. Semuanya diserahkan kepada Bapak Ibu, dan kami berharap, kita semua berharap adanya kebijakan ini betul-betul dimanfaatkan Bapak Ibu untuk betul-betul memikirkan apa yang terbaik untuk siswa. Jadi sebenarnya tujuan kita kan pada akhirnya pendidikan ini adalah untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Sebenarnya itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibulah anak-anak bentukan bagaimana bentuk anak-anak ini. Jadi mohon juga AKM ini adalah assessment dapat mengukur berpikir tingkat tinggi ya, yang mengukur literasi, membaca dan numerasi. Bapak Ibu dapat menggunakan model soal ini untuk misalnya penilaian di sekolah untuk tes tertulis ya. Tetapi yang perlu diingat bahwa kompetensi mata pelajaran, kompetensi yang harus dikuasai siswa untuk berhasil dalam kehidupan, untuk berhasil sebagai individu nantinya anggota masyarakat yang produktif, itu tidak hanya AKM saja, dan kompetensi tersebut tidak hanya dapat diukur atau dinilai dengan tes tertulis. Justru banyak kompetensi yang penting yang bisa diukur, bisa dinilai, diakses, dikembangkan dengan bentuk pembelajaran, bentuk penilaian lain. Misalnya kinerja, proyek, portofolio, dan sebagainya. Jadi mohon dibedakan ya Bapak Ibu, mana kompetensi yang sesuai dengan tes tertulis, mana yang tidak. Mudah-mudahan ini semua membantu kita, mengarahkan kita untuk agar anak-anak berkembang semua potensinya, seluruh aspek perkembangannya ya. Jadi tidak hanya kognitif, tetapi juga non-kognitif. Yang kognitif pun tidak hanya kita nilai dalam bentuk tes tertulis, tetapi juga berbagai bentuk instrumen atau penilaian, sehingga kompetensi yang memang penting dikembangkan, misalnya kolaborasi, kritis, ya, kemampuan komunikasi, itu Bapak Ibu mohon assess dengan bentuk yang sesuai,
sehingga nantinya mereka ketika lulus itu betul-betul menjadi anggota masyarakat yang produktif, yang kemudian dapat belajar sepanjang hayat. Saya rasa demikian Bapak Ibu, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, semangat untuk tidak lelah ini berjuang untuk mendidik generasi penerus kita. Terima kasih Bu Sarah. Baik, terima kasih kepada Ibu Asrianti PhD selaku Kepala Pusat Asesmen dan Pembelajaran Balitbang Kemdikbud. Selanjutnya untuk closing statement saya persilakan untuk Bapak Bukit Setiawan. Oke, terima kasih. Ada 3 kata kunci. Yang satu berubah, yang kedua tegakkan, yang ketiga bergerak. Ya. Berubah, tegakkan. Apa yang ketiga tadi? Bergerak. Bergerak. Ya, bergerak. Yang pertama berubah. Rekan-rekan sekalian, semenjak kebijakan Merdeka Belajar episode pertama diluncurkan sampai episode ke-6, rekan-rekan bisa menyimak bagaimana konsistensi kebijakan Kemdikbud dalam setahun terakhir ini ke arah perubahan pendidikan. Lebih fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, lebih fokus pada pengalaman belajar yang dirasakan, yang dialami oleh siswa-siswa kita. Jadi ini adalah arah baru dari pendidikan kita. Jadi ayo kita sama-sama untuk belajar bareng untuk melakukan perubahan tersebut. Yang kedua, tegakkan. Tegakkan artinya gini. Menurut saya sudah terlalu lama kita membiarkan martabat pendidik itu terjatuh menjadi sekedar kayak seperti tukang angkot yang mengejar setoran gitu ya, mengejar target nilai angka, nilai apa itu KKKM atau UN dan segala macam. Buat saya itu martabat pendidik itu sudah jatuh. Sekarang adalah kesempatan buat kita untuk menegakkan kembali martabat sebagai pendidik, menjalankan prinsip-prinsip pedagogik yang seharusnya memang kita jalankan untuk masa depan anak-anak kita. Yang ketiga, bergerak. Jadi setelah kita berubah, setelah kita menegakkan, yang ketiga adalah bergerak, mengajak rekan-rekan guru yang lain, mengajak ke kepala sekolah, kepada pengawas, pada semua orang, semua pemangku kepentingan untuk sama-sama bergerak. Setidaknya mengajak rekan-rekan guru dengan membagikan tautan YouTube ini untuk mengikuti program Guru Belajar Seri AKM. Begitu teman-teman, bergerak, tegakkan, berubah, tegakkan, bergerak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bapak Bukit Setiawan untuk closing statement-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber saya yang luar biasa yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Baik, Bapak Ibu yang masih menyaksikan program peluncuran Guru Belajar Seri AKM, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Sebelum saya pamit undur, saya ingin kembali mengingatkan untuk pendaftaran program Guru Belajar Seri AKM sudah bisa dibuka melalui laman gurubelajar.kemdikbud.go.id, gurubelajar.kemdikbud.go.id. Terima kasih untuk seluruh panitia dan pihak yang sudah membantu terselenggaranya acara peluncuran Guru Belajar Seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan, orang tua, widyaswara, praktisi pendidikan, dan juga insan pendidikan lainnya. Saya, Sarania Riza, selaku pemandu acara di kesempatan pagi hari ini, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Belajar.
Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21.
kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo, yo oh 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 ayo, yo oh 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 ayo ayo, yo oh 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 ayo. Saat sejalan jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu, yo oh oh ayo ayo. Sampai sekolah cuci tangan dulu, pakai sabun selalu, yo oh oh ayo ayo. Yo 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 ayo ayo, yo 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 ayo, yo 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 ayo ayo, yo 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 ayo. Dengan temanmu jangan berketat dulu, pakai barang pribadimu, yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir gak usah, yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat, yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain. Apa serunya belajar bersama di program Guru Belajar seri AKM? 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0. Orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar seri AKM. Tahap 1. BIMTEK. Pembelajaran peserta dengan konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Tahap 2. Pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri AKM? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri AKM? 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman terhadap AKM. 4. Sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ayo belajar bersama pada Guru Belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar.
belajar.